TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia menjalin kerjasama keamanan laut melalui pertemuan bilateral antara Kepala Staf Angkatan Laut dengan The Chief of Royal Australian Navy di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kita tidak bisa memilih angin atau ombak seperti apa yang datang ke perahu kita, tapi kita bisa memilih ke dermaga mana kita akan berlabuh. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Safira kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi hari ini. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut hanya untuk Anda. TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia menjalin kerjasama keamanan laut melalui pertemuan bilateral antara Kepala Staf Angkatan Laut dengan The Chief of Royal Australian Navy di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Rekan saya Serdadina melaporkan untuk JCM TV. Silahkan Sersandina. Jadi bisa dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar kedua Angkatan Laut Australia dan Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menerima Chief of Royal Australian Navy, Vice Admiral Mark Hammond di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan antar kasal kedua negara ini membahas mengenai rencana kerjasama stabilitas kawasan regional di bidang mata laut dan akan terus meningkatkan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Dalam kesempatan yang sama, Kasal juga menjamu Kasal Australia dengan jamuan makan siang di Pendopo Neptunus sebelum Kasal Australia kembali ke negaranya. Indonesia menjalin kerjasama dengan Angkatan Laut berbagai negara di masa kepemimpinan Laksamana TNI Muhammad Ali. Dan kerjasama ini guna meningkatkan keamanan laut internasional khususnya yang berbatasan dengan Laut Indonesia. Serdadina, kameramen Linggo, kita kembali ke studio. Prajurit Pusat Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan sabotase kapal musuh menggunakan alat tercanggih. Pusat Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut dalam upaya meningkatkan kemampuan prajuritnya menggelar latihan sabotase kapal musuh menggunakan alat tercanggih yang dimiliki pasukan elit TNI Angkatan Laut. Latihan penggunaan alat ini dilaksanakannya selama 7 hari di bawah pimpinan Komandan Puskopaska Laksma TNI Baroyo Eko Basuki. Peralatan yang dimiliki ini terhitung efektif dan efisien dengan pengoperasian yang sederhana namun mampu menguasai kapal musuh dalam waktu yang sangat singkat. Kolat Koarmada 1 siapkan pelatihan untuk pengawal kapal perang protokol kepresidenan KRI Bung Karno 369. Kapal perang baru KRI Bung Karno 369 resmi masuk jajaran TNI Angkatan Laut dan segera memperkuat satuan kapal eskorta Koarmada 1. Dalam upaya menyiapkan prajurit pengawak yang memiliki kemampuan di bidang protokol kepresidenan, tim Kolat Koarmada 1 memberikan pelatihan kepada 50 prajurit pengawak kapal tersebut dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya kesiapan personel calon pengawak kapal agar mampu dan paham dalam mengoperasikan kapal sesuai dengan fungsi asasinya. Komandan Kolat Koarmada 1, Kolonel Laut Pelaut Ibayu Trikuncoro menutup pelatihan pengawak kapal dengan ditandai dengan pelepasan tanda peserta pelatihan dan penyerahan sertifikat kepada calon pengawak yaitu Letkol Laut Pelaut Krido Satrio sekaligus calon Komandan KRI Bung Karno 369. Peduli korban banjir Solo, Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta kerahkan prajurit bantu warga terdampak. Pasca banjir yang melanda bantaran Bengawan Solo, Desa Gadingan Mojolaban, Sukoharjo yang mengakibatkan wilayah Solo Raya terendam air,
Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Laut Khusus Wanita Damayanti pun segera mengerahkan prajuritnya untuk membantu warga yang terdampak banjir. Usai membantu mengevakuasi masyarakat ke daerah pengungsian yang lebih aman, prajurit Lanal Yogyakarta bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat setempat, membantu membersihkan sisa material yang terbawa banjir di pemukiman warga, serta sisa material yang menyumbat aliran sungai. Kegiatan yang dipimpin langsung dan Lanal Yogyakarta ini dilanjutkan peninjauan lokasi banjir, pemberian bantuan sembako, obat-obatan dan air bersih, serta pelayanan kesehatan oleh Balai Kesehatan Lanal Yogyakarta. Lantamal 12 Pontianak perkuat sinergitas dengan menggandeng institusi TNI Polri dan pemerintah setempat untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Untuk kebersamaan kita, untuk bersama-sama memberikan rasa nyaman, dan juga tugas utama kita adalah menjaga kedaulatan NKRI. Hal tersebut disampaikan Komandan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Dr. Soeharto saat menggelar olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda Kalimantan Barat di markas Komando Lantamal 12 Pontianak. Institusi yang ada di Kalimantan Barat sudah seharusnya menjadi contoh dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Melalui kebersamaan dalam olahraga bersama tersebut, tercipta nuansa yang harmonis dan silaturahmi yang erat sehingga dapat menjadi role model di tengah-tengah masyarakat guna menjaga kedaulatan negara Indonesia. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Safira beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Peva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.